Pernah gak sih mikir kalau sebenarnya hidup kita tuh berubah drastis banget semenjak pandemi? Aku tahu ini tuh klise, tapi maksudku ya gimana enggak? Bayangin aja, dulu pas masa-masa pandemi itu aku inget banget kita kan harus stay di rumah ya. Terus akhirnya jadinya tiap hari harus cek HP nih, kira-kira kapan ya angka COVID nurun. Habis itu lanjut deh aku waktu itu nonton YouTube, terus juga lanjut nonton TikTok ya, scroll terus sampai ketiduran. Terus aku rasa hidup kita tuh semuanya jadi kayak gitu. Dan mungkin bukan cuman aku doang. Aku yakin kamu juga pasti ngerasain hal yang sama. Cuman aku di sini itu bukan mau ngomongin gimana sih scrolling itu tadi bikin media sosial jadi buruk. Cuman aku pengen ngasih tahu gimana nih cara kita konsumsi media sosial itu udah shifting. Gimana konsumsi media sosial itu ngerubah cara pandang dunia dan bahkan ngerubah cara pandang perilaku manusia itu sendiri. Apa sih algoritma? Algoritma, mungkin itu sebuah kata yang sering kalian dengar. Ini adalah sebuah kata yang bikin konten kreator tuh stres kalau misalnya views mereka turun, terus kontennya itu nggak muncul di FYP orang. Biasanya tuh sering deh, pasti kalian dengar konten kreator ngomong, ini mah kayaknya algoritma TikTok deh yang nggak jelas, ataupun kayaknya akun gue tuh di shadow ban. Bahkan beberapa politisi ya kemarin yang gue tahu itu pakai alasan algoritma ini sebagai ya salah satu faktor kenapa mereka itu kalah kampanye. Jadi kayak, ini mah kemarin karena gue gak viral aja di TikTok, jadi gak banyak yang nge-vote gue. Well, sebenarnya kan gak kayak gitu ya. Di sini gue pengen ngomongin nih, apakah kita sebenarnya tahu apa sih arti algoritma itu? Atau sebenarnya cuman asal ngomong doang? Terus kita kan hidup gak cuma di dunia asli ya, tapi kita juga hidup di dunia maya ataupun dunia medsos. Termasuk kayak content creator kayak aku gitu. Di dunia medsos, algoritma itu kayak otak di balik layar HP kamu, laptop kamu, atau komputer kamu. Kenapa kayak gitu? Karena setiap kamu nge-like, komen, share, ataupun scroll konten, algoritma itu bisa tahu hal-hal personal tentang kamu. Karena semua aktivitas online kamu itu di-track sama algoritma ini. Of course, algoritma kayak gini ya biar kamu betah di sana. Tapi yang jadi pertanyaan penting, apa benar kita yang ngendaliin algoritma? Atau algoritma yang sebenarnya ngendaliin kita? Jeng. Well, jadi creepy banget ya. Jadi sebenarnya seberapa banyak sih keputusan itu yang secara sadar kita buat dari diri sendiri, atau sebenarnya keputusan-keputusan itu dibuat karena pancingan si algoritma ini. Terus kayak tadi aku jelasin, algoritma ini, algoritma itu, tapi sebenarnya apa sih definisi algoritmanya gitu. Nah, algoritma bisa dibilang semacam shortcut ataupun pengambil keputusan yang dibuat oleh komputer buat nyelesain suatu masalah gitu. Nah, masalahnya itu masalah apa? Masalah yang kita cari gitu. Misalnya kamu cari di search bar gitu ya di media sosial, gimana caranya ngilangin noda di lantai atau apa. Itu kan muncul tuh konten-kontennya. Nah, itu adalah tugas si algoritma ini. Tapi yang kamu gak sadar, dari kamu ngetik-ketik semacam sesimpel di Google ya, kamu ngetik-ketik apapun itu, dia bisa nge-track preferensi politik kamu, sampai kamu bangun tidur kapan, kamu tidurnya kapan itu ya. Karena kelihatan semua selama kamu itu tetap on di HP nge-scroll ataupun muncul di media sosial. Contohnya di Instagram. Pernah nggak kamu tuh ngerasa kayak kok konten-konten gue itu rasanya kayak right on target banget ya? Karena Instagram itu tahu siapa aja yang kamu ajak ngobrol, dan juga konten-konten apa yang kayaknya bakal muncul di explore kamu atau homepage kamu. Iya, termasuk konten-konten cewek-cewek yang suka muncul di explore page pacar kamu itu juga dari algoritma ini sendiri. Terus juga seberapa lama kamu nongkrong di sebuah konten. Nah, nongkrong itu apa ya? Semacam kayak screen time lah, atau retention kamu gitu loh. Seberapa lama kamu ngeliatin nih konten diulang-ulang gitu. Dari data ini, Instagram bakal bikin sebuah profil unik tentang diri kamu. Jadi dia udah tahu nih, ini nih preferensi, misalnya aku ya, preferensi Zebi di media sosial gitu. Terus, nah hal-hal yang muncul itu hal-hal yang udah pernah aku cari sebelumnya. Begitu juga di YouTube. Jadi video-video yang kamu nonton sekarang itu misalnya kamu lagi nyari resep-resep, terus habis itu kamu nyari gimana cara bikin ayam gulai gitu. Nanti di homepage ataupun di explore YouTube kamu itu bakal muncul tuh nanti rekomendasi resep-resep masakan yang mirip sama kayak ayam gulai tadi gitu. Jadi bukannya
itu dilakukan secara gak sadar juga ya, tapi ya dia juga belajar dari behavior yang emang udah kamu searching di platform media sosial tersebut. Tapi tunggu dulu, karena konten-konten yang direkomendasiin sama algoritma ini itu nggak pure cuman buat kamu seneng. Ya obvious lah ya. Ya mana mungkin platform media sosial itu bisa berdiri ataupun bisa ngelayanin kamu dengan service-service ini bila mereka tidak memikirkan profit. Ya benar teman-teman, of course mereka juga harus mencari uang dong. Dan gimana sih caranya mereka nyari uang tersebut? Ya caranya dengan bikin kamu itu betah di platform tersebut gitu. Gimana caranya kamu tetap nge-scroll konten terus habis itu ya akhirnya ketagihan sama platform medsos tersebut. Kenapa? Karena semakin lama kamu di sana, itu kan dia semakin bisa belajar nih tentang apa aja preferensi yang kamu suka. Terus akhirnya data-data ini juga bisa dipakai oleh pengiklan-pengiklan buat ngejual produk-produk mereka. Nah semakin lama kamu stay, itu kan semakin bikin kamu ngerasa ketagihan dan gak bisa lepas. Dan akhirnya jadi adiksi tanpa kamu sadarin. Tapi tahu gak apa yang lebih gila? Algoritma ini tuh bisa mengaruhin keputusan kamu. Jadi kayak yang tadi aku bilang, dia tuh gak cuman belajar doang. Misalnya belajar dari oke, kamu suka ini, kamu gak suka ini, preferensi politik kamu apa. Tapi dia bisa mengaruhin keputusan kamu tanpa kamu sadar loh. Misalnya ya, pernah gak sih kamu ngerasa kayak kok gue FOMO ya? Soalnya gue ngeliat teman-teman gue tuh banyak yang make barang yang lagi viral di TikTok gitu. Gue kayaknya harus beli deh barang ini. Nah itu tuh algoritma yang kerja. Dia tahu kapan dan gimana cara nyuapin kamu dengan konten yang tepat. Karena konten-konten yang disediain sama dia itu in the end bikin kamu jadi pengen beli suatu barang gitu. Atau mungkin nonton lagi, atau mungkin ya kayaknya cocok sama konten tersebut. Intinya kamu mungkin merasa di zaman sekarang ya, ini kan udah bebas lah kemana-mana, kamu udah dapet kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat. Tapi gimana kalau misalnya sebenarnya sekarang lebih rumit lagi? Kalau misalnya kamu tuh sebenarnya diarahin sama algoritma atau dikontrol sama teknologi. Terus Kak, apa sih yang sebenarnya nggak gue tahu soal media sosial? Ya seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya ada udang di balik batu. Ya sebenarnya semua hal yang dilakuin oleh media sosial itu dilakuin untuk tujuan komersil, biar platform mereka bisa terus ada dan perusahaan mereka nggak bangkrut. Which is fair-fair aja dong, karena kan ya mereka harus nyediain service media sosial juga. Of course mereka harus nyari profit. Nah tapi realitanya yang kamu harus tahu nih, yang paling penting buat algoritma itu adalah emosi manusia. Kenapa kayak gitu? Ini aku jelasin. Coba kamu bayangin kamu lagi lihat konten yang bikin kamu itu ngerasa marah banget, ataupun cemas banget, atau happy banget. Nah mungkin saat kamu mendapatkan emosi-emosi tersebut, kamu akhirnya dapat semacam keinginan untuk berinteraksi lebih. Berinteraksi lebihnya tuh gimana? Kamu komentar lah, marah, kesel gitu, ngehujat orang ya. Mungkin kan netizen gak tahu. Contohnya kayak gimana ya? Mungkin kamu tinggal bisa lihat di akun Lambe Tura ataupun akun gosip-gosip gitu ya di media sosial. Itu pasti banyak tuh ibu-ibu ataupun teman-temanku sendiri, bahkan ada yang suka komen kayak pokoknya gak adil artis ini diselingkuhin sama ini. Ya jangan salah, itu adalah jackpot untuk algoritma. Karena dia udah berhasil mancing dari emosi kamu dan bikin kamu berinteraksi ataupun dapat engagement dari emosi kuat kamu itu sendiri. Terus pernah gak sih kamu ngerasa kayak kok gue capek banget ya rasanya ngebuka media sosial, rasanya kayak mentally drain, rasanya kayak udah gak happy lagi gitu. Tadinya media sosial cuma buat fun-fun aja, buat share-share foto ataupun mungkin berinteraksi sama orang-orang. Kok sekarang jadinya kayak hampa gitu. Dan mungkin ada teman-teman kamu ataupun kamu sendiri juga yang pernah deactivate media sosial kamu. Ini tuh mungkin karena kamu tuh terus-terusan dipancing sama algoritma buat nontonin konten-konten yang mancing emosi kuat di dalam diri kamu itu. Nah, kalau kamu ngerasa ataupun kamu sekarang bisa ngelihat langsung feed di media sosial kamu cek sekarang, kok penuh dengan bikin konten yang bikin aku stres ya? Ini bukan berarti dunia makin kacau, tapi bisa jadi algoritma itu lagi mainin emosi kamu. Nah sekarang kita bakal ngomongin dampak dari media sosial ini sendiri
ke tubuh kita, ataupun gimana sih reaksi tubuh manusia gitu loh ke media sosial ini. Pertama itu ada peran dopamin. Aku yakin kalian sering banget dengar kata-kata dopamin, tapi dopamin itu apa sih? Jadi algoritma itu bisa mainin otak kita pakai dopamin ini. Dopamin itu zat kimia yang ada di otak yang bikin kita senang tiap kali kita mendapatkan reward. Misalnya, setiap kali kamu dapat like ataupun konten kamu muncul di explore page orang ataupun konten kamu di komentar, di share. Nah, itu zat otak kamu ngerasain semacam apa ya? Kesenangan gitu loh. Karena langsung dapat reward secara instan. Nah, karena otak kamu udah ngelepasin dopamin ini, akhirnya jadi muncul nih rasa, wah enak juga ya dapat secara instan ini. Nah, karena otak kamu terus-terusan ngeluarin zat dopamin ini, tentu akhirnya jadi pengen ngerasain hal yang sama. Dan ini yang bikin kamu ketagihan buat cek HP terus. Dan rasanya kayak pengen dipuasin terus-terusan gitu loh. Terus selain dopamin juga ada hormon serotonin. Ini juga menurutku sih familiar ya buat orang-orang. Serotonin itu ngatur mood kamu. Jadi kalau kamu gak dapet like ataupun gak dapet komen yang kamu udah harapin nih, misalnya kamu dapet 1000 tiba-tiba likes kamu turun ke 100, nah itu bakal ngaruh ke mood kamu. Serotonin ini penyebabnya. Jadi secara kamu gak sadar, emosi kamu tuh kayak roller coaster gitu loh, dibikin naik turun sama siapa? Ya sama si algoritma ini. Nah karena udah tahu dampak-dampaknya tadi, kalian jadi mikir gak sih? Jangan-jangan selama ini tuh emosi aku yang gak jelas ataupun emosi kamu yang pernah kamu rasain tiba-tiba jadi gamut atau gimana, itu salah satu faktornya karena algoritma. Ya bisa jadi karena penelitian di Journal of Social and Clinical Psychology itu ngasih tahu kalau misalnya orang-orang yang ngurangin pemakaian media sosial itu secara signifikan bisa menurunkan depresi ataupun rasa cemas secara drastis. Jadi kebanyakan terpapar konten-konten di media sosial itu bukan cuma bikin kita nggak produktif, tapi juga bisa bikin kesehatan mental kita makin buruk. Terus harus gimana dong? Yang pertama harus sadar dulu. Salah satu caranya itu ya dengan kalian nonton konten ini sampai habis, mungkin kalian jadi sadar kalau misalnya ya media sosial itu nggak sepolos itu. Dan mungkin kalian harus mulai ngontrol sih konten-konten apa aja yang kalian konsumsi. Kamu harus ingat, nggak semua yang kamu konsumsi di media sosial itu sesuai dengan kehidupan asli orang. Jadi jangan sampai waktu kamu kebuang buat mikirin hal-hal yang nggak penting. Jangan ya dek ya. Oke, last one. Trik yang bisa kamu pakai kalau misalnya mau ngontrol penggunaan media sosial. Well, kamu bisa dengan coba melimitasi notifikasi di HP kamu ataupun ngatur screen time. Karena kan sekarang udah lebih advance ya settings, kamu juga udah bisa ngatur screen time kamu sendiri. Terus yang paling penting, konten-kontennya tuh difilter, lebih selektif dalam milih konten. Karena kalau misalnya kamu sempat nge-search nih, mungkin kayak gosip-gosip gitulah, bisa jadi di explore page kamu akhirnya muncul soal gosip-gosip itu terus. Nah, mungkin bisa kamu ubah kebiasaannya dengan kayak nyari rekomendasi buku-buku. Well, itu bakal lebih positif nggak sih buat kehidupan kamu juga? Nah, biar gak gampang ke bawah arus, coba deh kasih break buat diri kamu dari doom scrolling yang sebenarnya nggak sehat itu. Ingat ya, kontrolnya itu ada di tangan kita. Karena harusnya teknologi yang ngebantu kita, bukan kita yang jadi budaknya. Nah, coba deh, kalian abis nonton video ini, taruh di kolom komentar. Rekomendasi YouTube kalian tuh jadi rekomendasiin konten-konten apa? Jangan-jangan ngomongin konten soal si algoritma ini juga. See you di next episode. Thank you.